Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, Muhammadiyah ini memang hebat ya, luar biasa. Saya melihat sistem pendidikan yang ada di sini, insya Allah kita nggak kalah dengan yang lain ya. Semangat yang ada sampai siang hari ini, panjenengan masih tampak kalau aki itu waknya itu masih menyala dengan tajam, masih kuat, lampunya masih bersinar terang gitu. Ibu bapak sekalian, di kelompok kami barangkali menjadi satu stressing besar karena menjadi surat langsung dari PP leres ya, dari PP Dikdasmen untuk mewujudkan sekolah sehat. Ada 4 poin yang sudah kita rumuskan tanpa Gemini AI sama ya. Oke. Ya, ini yang pertama lingkungan fisik ya, sami Pak Is ya. Oke. Yang kedua lingkungan non fisik. Jadi pertama fisik dari rumah, dari sekolah. Yang kedua lingkungan non fisik, yang ketiga usaha keamanan sekolah, disingkat UKS, tetapi UKS ini beda dengan UKS yang berikutnya, yaitu kesehatan sekolah. Kemudian yang keempat berkaitan dengan pelatihan untuk menuju sekolah sehat. Saudaraku, poin-poin ini sudah dirumuskan. Jadi nanti tinggal di copy Bapak, ya, tinggal di copy, disebarkan. Kesiapan panjenengan ini kalau sudah siap bagus, kalau belum siap ayo berlari mengejar. Poin-poin ini kayak model akreditasi, gitu ya, kayak akreditasi. Jadi dengan menyesuaikan poin-poin ini sudah mengarah kepada sekolah sehat. Saya mulai dari lingkungan fisik. 1, denah. Usahakan panjenengan punya denah yang mencakup pendidikannya, lokasi di mana, tempat evakuasi kalau kondisi tertentu, dan kemudian titik kumpul ya. Yang kedua, ada simbol besar di dalam sekolah, larangan merokok. Nah, ini penting sekali, larangan merokok. Oke. Yang ketiga, perbandingan antara jumlah murid dengan bangunan. Oke, yang keempat, tersedia halaman kebun atau taman yang kemudian bisa diisi dengan apotek hidup. Ya. Terus kelas, kecukupan berkaitan dengan ventilasi dan pencahayaan. Oke. Ini semua terangkum. Jadi Bapak Ibu, tinggal nanti kita ketik, kita bagikan, kita edarkan ke seluruh sekolah untuk mengisi kesiapan keberadaan itu. Yang kedua, yang berkaitan dengan lingkungan non fisik. Kalau tadi fisik, sekarang yang berkaitan dengan non fisik, yaitu hubungan yang harmonis antara guru, antara sama sivitas. Jadi sivitas dari kampus atau sekolah hubungannya harus harmonis. Guru dengan guru, guru dengan murid, murid dengan murid, nggak ada jutaan, dan yang penting tidak ada pembulian. Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Kemudian tidak ada diskriminasi, dan warga sekolah madrasah memiliki komitmen yang tinggi untuk sekolah hijau. 2 poin sudah, 1 fisik, 2 non fisik. Kemudian yang ketiga, usaha keamanan sekolah. Ada ilustrasi menarik saudara sekalian tentang keamanan sekolah. Satu kali di salah satu sekolah itu ada anak hilang. Kalau rumah sakit sering bayi hilang. Nah, ini ada anak hilang. Perkaranya, dia sore biasanya dijemput, sekarang ternyata dia tidak jelas siapa yang jemputnya. Sekolah itu berusaha melacak, gagal, tidak ketemu. Kenapa perkaranya? Karena sistem keamanan sekolah mengabaikan satu hal. Apa itu? 1, berkaitan dengan
security, dan yang kedua berkaitan dengan CCTV. Nah, ini penting sekali. Di luar harus ada CCTV yang merekam kira-kira keluar masuknya anak. Kemudian ada lalu lintas di depan yang menggambarkan lalu lintas tersebut memang nyaman dan aman untuk sekolah. Contohnya apa? Anak sekolah itu butuh konsentrasi, maka ada rambu-rambu dilarang membunyikan klakson. Nah, semacam itu. Rambu-rambu penyeberangan. Adakah lampu kedip-kedip kuning di depan pintu gerbang? Adakah jalur penyeberangan? Nah, ini menjadi hal yang sangat penting. Saya kira 1, 2, 3 sudah saya terangkan, saya sampaikan. Yang keempat, sederek-sederek sekalian, berhubungan dengan, barangkali saya boleh pakai ini Pak, saya dipindahkan ini Pak, minta tolong Pak. Hanya tadi di sini aja Pak. Saudaraku sekalian, yang berikutnya adalah berkaitan dengan pelatihan. Ini teman HW ini luar biasa ya. HW ini sudah benar-benar masuk menjadikan pendidikan sebagai ruh di sana. Nah, ini juga saya akan coba sampaikan. Bisa nggak? Coba. Sudah. Nah, udah mulai goyang. Main di sini, Pak. Pointer ya? Oh iya, Pak. Dah gini aja enggak apa-apa. Dah, enggak usah. Panjang di sini aja, Pak. Panjang, Pak. Oh, itu aja, ya. Saudara-saudara sekalian, ini adalah modul yang sempat kami pakai di beberapa sekolah. Tetapi sekolah ini kebetulan memang belum berikatan dengan sekolah Muhammadiyah. Tapi barangkali dengan pertemuan kali ini bisa menjadi bahan pertimbangan. Oke, kita ingin anak-anak didik kita itu prestasinya terangkat. Jadi remaja yang unggul. Ini keinginan kita. Ya, coba klik. Klik lagi, Pak. Ayo, Pak, klik, Pak. Nah, kalau kita ingat ya, tokoh-tokoh ini memang sering kita temui, yaitu seorang yang Superman, laki-laki yang super. Kalau perempuan, Superwoman. Tetapi bisakah kita menciptakan Superman, Superwoman di kalangan anak sekolah SMA kita? Kapan toh dikatakan super? Yaitu ketika akidahnya lurus, akhlakul karimah, cerdas berpikir, tangkas bertindak, gesit dalam menunaikan tugas. Wah, ini yang kakung meskipun dia Superman tapi rajin baca Quran. Kemudian yang putri meskipun dia Supergirl tidak meninggalkan hijabnya. Oke, klik. Nah, sehingga kalau membentuk barisan itu tampak sekali barisan kuat dari kawan-kawan dari putra-putri Muhammadiyah kita ya. Mereka Superman ya, tetapi tetap tunduk ya, berbaris rapi dalam soft jamaah organisasi kita. Oke, klik. Nah, sederekku, remaja-remaja kita ini sering gamang, sering galau ya. Perasaan oke, bener, mungkin, salah. Perasaan gamang galau ini sering kita dapatkan untuk anak-anak kita. Klik. Dan penyelesaiannya sering kita dapatkan depresif, marah, atau dalam bahasa medis kejiwaan manik, sindrom manik, ngamuk itu. Dan yang lebih parah kemudian sampai bunuh diri.
di sekolah-sekolah di luar negeri sudah mulai banyak muncul bunuh diri. Himbauan bunuh diri itu halus sekali, bisa melewati ajaran di sosmed HP yang dipegang. Oke, klik. Nah, saudaraku, pelarian ini sering kita dapatkan sekarang ini. Anak dengan narkoba, anak dengan merokok. Merokok ini kadang sudah dicampur, bukan lagi sekedar rokok biasa. Kemudian main di jalan trek-trekan. Oke, klik. Nah, kalau kita lihat angka dari kondisi yang paling jelek untuk HIV AIDS, pelanggaran paling berat di anak remaja kita, itu terus meningkat. Klik. Nah, data ini yang menarik Bapak. Dari data yang ada, kasus pelanggaran-pelanggaran yang dahsyat itu ternyata di angka usia 15-19 sudah mulai muncul sampai dengan 30-39. Komunitas ini komunitas yang terus meningkat jumlahnya. Siapakah yang sekiranya menjadi kontributor? Ternyata remaja dan usia produktif, jumlahnya cukup besar. Oke, klik. Dan sederekku semuanya, anak sekolah ternyata punya akses cukup besar, angkanya cukup middle Bapak, di angka 45. Ini di angka, ya betul 45 cukup tinggi. Ini anak-anak didik kita potensi untuk terjerumus ke arah sana. Oke, klik. Angkanya terus meningkat, melonjak. Yang ini di Kendal luar biasa. Angka di Kendal ini belum mampu diturunkan, tetapi terus menanjak jumlahnya. Klik. Nah, sederekku, di daerah di sekolah memberikan tawaran, kita mengendalikan anak atau gagal mengendalikan anak. Tugas kita adalah memberikan satu kegiatan-kegiatan bervariatif supaya anak bisa menjadi tersalurkan. Di LDK ada latihan namanya Remaja Punya Karya, ya. Di sini kita membuat literasi, kemudian menggunakan HP sebagai channel yang bermutu. Klik. Nah, saudaraku semuanya, salah satu terapi pengobatan untuk anak yang sudah mulai kondisinya kurang baik adalah terapi menulis dan juga latihan pembuatan konten yang sifatnya positif. Klik, saudara. Nah, saudaraku, di LDK kami memberikan tawaran kegiatan. Kegiatan itu berupa apa? Ayo kita mengubah kebiasaan-kebiasaan yang sekiranya kurang bagus. Kita latih anak kita untuk bergabung pada latihan menulis. Gitu. Kita ini kan semuanya kan menulis, menulis. Lah, bagaimana kita bisa menulis dan diterbitkan? Itu. Nanti ada pelatihannya tersendiri. Oke, klik. Nah, ini Bapak-bapak, kita coba pelatihan itu di daerah PAUD. Ternyata alhamdulillah bisa. Kita pakai di anak-anak SD. Ini kebetulan bajunya masih pramuka. Jadi sebentar lagi akan berganti bajunya HW ini. Nah, ya, oke. Terus ini pendampingan menulis. Ya, ini aktivis LDK kita, gitu ya. Oke, klik. Nah, yang ini sekolah sehat, ya, sekolah sehat. Oke, klik. Ya, klik lagi. Ya, ini sekolah kembali. Sekolah sehat ini kembali Mas. Nah, sekolah sehat ini telah diatur oleh PP, pimpinan pusat. Terus Pak, PP Muhammadiyah Dikdasmen untuk mewujudkan sekolah sehat. Pas bidang garap di LDK juga sekolah sehat atau UKS. Klik. Nah, dasarnya Al-Maidah ayat 32, barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia. Dengan surat Al-Ma'un, maka kita akan peduli dengan anak-anak yang terlantar, ya, anak-anak yatim. Dengan surat Al-Hasr, maka kita mendirikan rumah sakit. Dan dengan surat Al-Maidah ayat 32, maka kita dampingi orang-orang sehat supaya tidak terjerumus ke dalam kondisi yang mengenaskan. Oke, klik.
Nah, ini saudaraku semuanya yang sedang kita siapkan pelatihan di Kokam. Klik. Oke, stop sebentar. Kita menuju ke sini, Pak. Film, Pak. Film mana film? Keluar dulu. Suara listrik gitu, Pak. Bisa dibesarkan, Pak. Ya, ini pelatihan. Coba bayangkan, pelatihan ini pelatihan medis. Tetapi semua orang wajib untuk bisa. Andai kan di ruangan ini mendadak ada yang jatuh pingsan, apa yang harus dikerjakan? Mendadak ada yang serangan jantung, apa yang dikerjakan? Nah, ini pelatihan-pelatihan yang kita berikan bisa dilakukan di sekolah. Ya, ini yang kebetulan kita lakukan adalah pelatihan oleh LDK di karyawan Satpam rumah sakit. Ya. Bagian ini juga akan kita ajarkan di UKS. Kalau kita nanti membuat UKS, usaha kegiatan sekolah di masing-masing sekolah panjenengan, kami akan ajarkan ini. Ini namanya BHD, Bantuan Hidup Dasar. Ya. Sehingga seringkali kita temui kondisi-kondisi orang yang pada saat terjadi kasus serangan jantung mendadak fatal jadinya. Tetapi kalau kita memahami teknik-teknik ini, serangan jantung tidak seharusnya mati, masih potensi untuk diupayakan bisa tertolong. Ya, oke, ini metode-metodenya. Dan ini kita sedang melatih. Ini Bapak, ini anak-anak sekolah kedokteran. Ini anak koas semester akhir. Dia tinggal melatih untuk keterampilan untuk bisa menjadi dokter. Gitu. Bapak Ibu, kalau diizinkan ini akan kita tawarkan juga untuk melatih guru-guru. Gitu. Jadi guru-guru akan menjadi satu nilai unggul. Unggulanmu apa? Melatih dari sivitas dari kampus, dari sekolahan untuk memahami nilai-nilai kesehatan. Ya, ini ibu-ibu. Ya, ini ibu-ibu rumah tangga. Oke. Ya, dia terampil sekali ya. Ini sering mijiti saya soalnya. Ini istri saya kebetulan. Yang ini khusus memang. Ini khusus ya. Tapi terampil sekali rupanya ya. Ya. Nah, oke. Oke, cukup Bapak. Bapak-bapak sekalian, ada latihan-latihan yang nanti akan kami tawarkan kepada bapak-bapak sekalian, kepada sekolah-sekolah nanti. Judul-judul yang sekiranya bisa dipakai, yang pertama UKS, usaha kesehatan sekolah. Yang kedua literasi, ini bab-bab yang bisa kita sampaikan Bapak. Terus terampil sosmed sehat. Oke. Gizi seimbang, perilaku hidup sehat, bersih, kemudian stop bullying. Karena sekarang ini banyak sekali sekolah-sekolah yang justru di situ hubungan antar siswa tidak bagus, kakak kelas berlaku superior terhadap adik kelas, dan tahu-tahu kejadian sudah dalam kondisi fatal. Di video-video kita dapatkan seorang anak diantemi rame-rame, bullying. Apa yang harus dikerjakan? Bahkan satu kasus pelecehan terhadap siswi putri. Nah, ini apa yang harus dilakukan? Kebetulan materi ini kami kupas, kami mendapatkan sokongan pemateri. Kebetulan beliau adalah spesialis SPKJ, spesialis kesehatan jiwa, sehingga ini bisa menjadi materi bersama gitu.
dan juga tadi BHD serta klub literasi sekolah. Masih banyak materi-materi yang bisa kita olah bareng-bareng. Makasih Bapak, matur suwun.